Halo, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan memori. Memori ialah tempat penyimpanan data dalam komputer yang bersifat sementara. Memori terbagi menjadi dua, ada yang paling cepat dan ada yang lambat. Yang paling cepat ialah register, cache memory, dan main memory. Yang lambat ialah secondary memory. Cache memory merupakan memori yang berukuran kecil, yang bersifat sementara, dan berkecepatan yang tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data ataupun instruksi yang sering diakses. Cache memory menjembatani aliran data di antara prosesor dengan memori utama atau RAM yang biasanya berkecepatan rendah. Main memory. Di dalam memori ada dua, yaitu RAM. RAM Random Access Memory ialah sebuah tipe penyimpanan komputer yang lainnya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori. Yang kedua ialah ROM, Read Only Memory. Ini sifatnya permanen, artinya program data yang disimpan di dalam ROM ini tidak mudah hilang atau berubah walaupun aliran listrik dimatikan. Biasanya program data yang ada dalam ROM biasanya digunakan untuk menyimpan firmware atau perangkat lunak. Jenis memori ada dua. Yang pertama ada jenis RAM dan ada jenis ROM. Yang pertama, jenis RAM, Dynamic RAM. Yang kedua, SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory. Yang ketiga, DDR-RAM, Double Data Rate Synchronous Dynamic RAM and Random Access Memory. Yang keempat ada SODIMM, Small Outline Dual Inline Memory Module. Yang kelima ada FVM DRAM, Fast Patch Mode Dynamic Random Access. Yang kedua ada jenis ROM. Yang pertama ada PROM, Programmable ROM. Yang kedua ada EEPROM, Erasable PROM. Yang ketiga ada EEPROM, Electric Erasable Programmable ROM. Letak-letak memori. Yang pertama ada register. Register berada dalam chips prosesor yang diakses langsung oleh prosesor dalam menjalankan operasinya. Register digunakan sebagai memori sementara dalam perhitungan pengolahan data dalam prosesor. Yang kedua ada memori internal. Memori internal berada di luar chips prosesor dan pengaksesannya langsung oleh prosesor juga, dan dibedakan menjadi memori utama dan cache memory. Yang ketiga ada memori eksternal. Memori eksternal ini berada di luar prosesor dan diakses oleh prosesor juga melalui piranti input atau output, dapat berupa disk maupun pita. Metode akses memori. Yang pertama ada sequential, mulai dari awal dan membaca read sesuai urutan data. Waktu akses tergantung dari letak data dan letak pointer. Yang kedua ada direct, setiap blok memiliki alamat unik. Akses dilakukan dengan melompat atau jump ke alamat blok kemudian diteruskan secara sekuensial. Yang ketiga ada random. Random setiap alamat menunjuk ke lokasi word yang acak. Waktu akses tidak tergantung dari letak data dan letak pointer terakhir. Contoh RAM. Associative, pencarian lokasi data didasarkan pada perbandingan sebagian dari isinya atau mappingnya. Waktu akses tidak tergantung dari letak data dan letak pointer terakhir.